Wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'alakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang-orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, jadi al-budun itu unta. Ini perintahnya, kalau unta itu sudah disembelih, fakulu minha. Nah, jadi makanlah kamu sebagian daripadanya, para pengorban. Jadi makanlah sebagian daripadanya dan beri makanlah al-qonik. Qonik itu orang miskin yang perwiro. Nah, perwiro itu artinya tidak minta-minta dia, tidak rakus. Itu orang miskin yang menerima dengan apa adanya, dengan keadaannya itu. Nah, kalau mu'tar itu orang miskin yang tidak terima. Nah, dia orang miskin yang minta-minta. Nah, kalau konek itu karena dia tidak minta-minta, sehingga bisa jadi orang menduga dia orang kaya. Nah, karena perwiranya tadi itu. Nah, gitu. Jadi makanlah kamu sebagian daripadanya, beri makanlah orang miskin yang tidak minta-minta, dan beri juga orang miskin yang minta-minta. Berarti kan bagi tiga ini, sepertiga, kira-kira begitu. Nah, konek. Tapi di sini nggak ada pembagian secara definitif. Itu harus sepertiga persis. Nah, baik, ini ayatnya. Membagi daging itu menjadi 3 bagian. Untuk yang berkorban, untuk orang miskin yang perwira, dan juga untuk orang miskin yang tidak minta-minta. Kemudian di ayat sebelumnya itu surat mana tadi? Yang ada kata-kata muhsinin. Nah, kita cari tadi ada kelewatan. Surat Al-Had 37. Nah, kita kembali ke surat Al-Had 37. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha itu. Bagian akhir dari ayat ini, wa basyiril muhsinin. Beri kabar gembira pada orang-orang muhsin. Ulama memberi ilustrasi begini. Apa bedanya ihsan dan adil? Kalau saya bermitra dengan Pak Munawir, itu di belakang ada Pak Munawir, berkemitraan dalam bisnis, lalu disepakati pembagian keuntungannya itu 50%, saya 50%, Pak Munawir 50%. Nah, setelah dapat untung, Pak Munawir ngambil 50%, saya ngambil 50%. Ini namanya adil. Nah, kita maksudnya. Tapi kalau Pak Munawir ini kemudian hanya mengambil 10% keuntungan, lalu menyerahkan 90% keuntungan itu kepada saya. Nah, ini namanya ihsan. Pak Munawir itu muhsin. Nah, gitu maksudnya itu. Jadi kalau menurut perjanjian kan 50-50, tapi beliau tidak mengambil sesuai perjanjian. Beliau mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya, memberikan kepada mitranya lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, itu namanya ihsan. Nah, kalau kita itu dalam hidup itu mau melakukan ini, insya Allah banyak persoalan yang selesai dengan baik. Nah, kalau sekedar adil belum tentu
semua ridho. Nah gitu, belum tentu semua itu ridho. Tapi kalau kita mau berkorban sedikit untuk orang lain, nah ihsan ini tadi, ini saya kira bagus.